Diri dan kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami kenal dan sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami menaikkan pujian serta syukur oleh karena berkat-berkat Tuhan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami sehat, kami diberi waktu Tuhan untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan kali ini kami mendoakan secara khusus untuk anak-anak sekolah minggu, untuk mereka belajar dalam proses pendewasaan, baik itu secara rohani, secara jasmani. Kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan yang seimbang, sehingga mereka bukan hanya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang rohani, tetapi menjadi anak-anak yang diberkati, sehingga menjadi berkat untuk keluarganya, menjadi berkat untuk tempat di mana mereka sekolah, tempat di mana mereka bermain. Nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati orang tua mereka, Engkau memberkati juga guru-guru sekolah minggu, pengasuh, dan semuanya. Kiranya ini menjadi proses yang Tuhan pakai, bukan hanya untuk memproses anak-anak menjadi seorang anak Tuhan yang baik, tetapi menjadi pemimpin-pemimpin yang memberkati banyak orang. Terima kasih. Kami juga mendoakan pada saat ini ketika kami mau mendengarkan sebagian dari sabdamu, kiranya tidak ada seorang pun yang terlewatkan dari berkat-berkat kebenaran firman Tuhan, baik di dalam gedung gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming maupun nanti yang mengikuti secara online. Kiranya semua mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sederhana, kami berserah kepadamu. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu sehingga dia boleh berbicara, menyampaikan pesan Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semua ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk dan kembali ke tempat. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya datang dari Yogyakarta hari Jumat sebenarnya, dan ada pelayanan di kampus di STI Kupang. Dan pada hari ini saya berterima kasih baik kepada Pak Isra yang sekarang kemarin ke Jakarta, kemudian ke Surabaya, kemudian nanti ke Luwok, yang sudah memperkenan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di sini. Terima kasih Ibu Sonya, terima kasih untuk semua pengurus, terima kasih untuk teman-teman, sehingga saya bisa berbicara kepada saudara sekalian, menyampaikan firman Tuhan pada saudara sekalian. Saya diberi pesan sama Pak Isra, temanya apa Pak? Ini bulan keluarga katanya. Oke, kalau gitu saya mempersiapkan yang berkenaan dengan keluarga. Dan hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan saya beri judul takut akan Tuhan. Jadi bagaimana seperti tadi ayat mas kita, seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tentunya bukan hanya laki-laki, perempuan takut akan Tuhan, tapi konsentrasi kita memikirkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang takut akan Tuhan. Kita buka Alkitab kita, saudara bawa Alkitab yang dicetak maupun yang elektronik, yang di HP maupun di laptop atau maupun di notebook atau di tab, silahkan buka. Tapi juga bisa di layar, biasanya ada tadi ya. Mazmur 128, Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mazmur 128 ayat 1 sampai 5.
Saya membaca ayat 1, Ibu Bapak Saudara sekalian ayat 2, silih berganti sampai dengan ayat 5. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan, Mazmur 128. Saya akan baca ayat 1. Nyanyian syarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat 6. Amin. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita baca, dan sebentar kita akan merenungkan apa maksud dari ayat-ayat firman Tuhan itu. Nah, perlu saudara tahu bahwa Mazmur 128 itu disebut di situ adalah nyanyian syarah. Ini adalah salah satu nyanyian yang sering dibaca, nyanyian yang sering juga dinyanyikan dalam konteks keluarga, dalam konteks komunitas, dan biasanya dinyanyikan dari salah satu bagian dari acara perayaan-perayaan berkat Tuhan, seperti perayaan panen raya seperti itu, yang dibawa naik ke Bukit Sion, dan sampai di Bukit Sion, Yerusalem di situ, kemudian ke Bait Allah. Itu yang disebut sebagai nyanyian syarah. Jadi syarah dari segi arti katanya aslinya di situ artinya itu naik. Tapi kalau diterjemahkan nyanyian naik, orang kan bingung, ini apa kok nyanyian naik gitu. Kemudian akhirnya penerjemah khususnya di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan nyanyian syarah. Jadi ini nyanyian ketika dinyanyikan saat naik. Naik kemana? Ya jelas, kalau saudara bisa memperhatikan Bukit Sion, kota Yerusalem itu adalah semacam ada di bukit, sementara orang Israel umatnya biasanya lebih banyak di lembah. Sehingga ketika mereka kepengen ke Bait Allah, ketika ada perayaan, khususnya perayaan syukur hasil panen, kemudian mereka menyanyi, bersyukur, memuji Tuhan, dan naik ke Bukit Sion, naik ke Yerusalem, sudah itu ke Bait Allah dengan nyanyian-nyanyian syarah ini. Tapi juga kalau kita bisa perhatikan, syarah itu boleh dikatakan nyanyian yang naiknya itu step by step, langkah demi langkah. Dan dikatakan ada 15 langkah ketika kita masuk ke Bait Allah zaman dulu. Jadi sudah bisa melihat kalau di Bait Allah itu, kalau dari sana kemudian masuk, kemudian ada soft itu apa ya, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, biasanya kaum perempuan dulu, kemudian baris terusnya, kemudian kaum laki-laki, kemudian seterusnya, kemudian imam. Seperti itu, kemudian akhirnya yang terakhir di sana adalah di tempat Maha Kudus, pasti itu hanya imam besar yang masuk di situ. Jadi bisa jadi itu juga artinya seperti itu, ketika nyanyian dinyanyikan dari soft ke soft, dari baris ke baris, step by step, sekitar 15 step, 15 langkah. Orang bisa menafsir seperti itu, tetapi kalau kita perhatikan juga, menariknya Mazmur di
yang ditengarai, yang diberi judul, yang diberi label Mazmur Ziarah itu juga ada 15. Saudara bisa perhatikan mulai dari Mazmur 120, 121, 122, 123 sampai 134 itu semua Mazmur Ziarah. Dan Mazmur Ziarah ciri khasnya pendek. Karena nyanyian itu dinyanyikan pada waktu pergi ke Bait Allah. Nyanyian itu dinyanyikan pada waktu naik ke Bukit Sion, naik ke Bait Allah. Dia dinyanyikan pada waktu naik. Itu sebabnya disebut nyanyian naik atau nyanyian ziarah. Dari sudut klasifikasi, Mazmur 128 ini Mazmur boleh dikatakan deklarasi sebuah keyakinan. Mazmur itu ada bermacam-macam, ada Mazmur hikmat, ada Mazmur keyakinan, ada Mazmur keluhan, ada Mazmur doa, ada Mazmur raja, dan macam-macam. Kalau sudah bisa klasifikasi Mazmur itu. Tapi nampaknya 128 ini boleh dikatakan deklarasi sebuah keyakinan. Lalu keyakinannya apa? Ya sederhana kalau kita bisa perhatikan di situ. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalannya. Itu deklarasinya. Itu statementnya, itu proklamasinya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang jalannya menurut Tuhan. Berbahagialah orang yang jalannya menurut Tuhan. Jalannya mana? Jalannya itu tadi, yang naik ke Bait Allah. Naik ke rumah Tuhan. Naik di hadirat Tuhan. Kira-kira itu yang kita bisa lihat deklarasi di situ. Kalau kita singkat barangkali, orang yang takut akan Tuhan hidupnya berbahagia. Orang yang takut akan Tuhan hidupnya berbahagia. Itu deklarasi di dalam Mazmur 128 ini. Saudara-saudara, rupanya Tuhan mendengar bahwa ciptaannya, khususnya laki-laki itu, banyak yang takut sama istri. Kemudian akhirnya Tuhan panggil malaikat. Malaikat, saya kok mendengar bahwa laki-laki rupanya lebih banyak takut sama istri. Cobalah kamu bikin survei, penelitian. Benar enggak itu statement bahwa laki-laki lebih banyak takut akan istrinya? Kemudian dalam dunia impian di situ, malaikat itu mengumpulkan sampelnya itu 100 laki-laki, dikumpulkan. Mungkin itu bukan laki-laki dari Kupang kali ya. Jadi dikumpulkan, kemudian sudah kumpul, kemudian malaikat berkata begini, siapa di sini yang takut akan istri? Silahkan mengikuti arahan tangan saya. Kalau tangan saya menunjuk ke kanan, maka semua yang takut akan istri pindah geser ke tempat sana. Dan jadi yang takut akan istri ke sebelah kanan, yang tidak takut akan istri nanti sebelah kiri. Gitu ya, ketika tangan saya mecah begini, semua yang takut akan istri ke kanan, yang tidak takut akan istri ke kiri. Atau yang tidak takut tetap. Kemudian dimulai, jadi hitungan saya mulai 1, 2, 3 yang takut akan istri pindah ke sebelah kanan. Akhirnya 1 demi 1 pindah. 1, 2, 3, ada 50 sudah pindah. 50% takut istri. Tapi yang satu mulai nengok, kamu takut enggak? Kamu takut? Kita sana. Akhirnya semua takut akan istri. 99 dari 100 laki-laki ternyata takut akan istri.
Dan akhirnya tinggal satu. Wah, ini hebat. Ada satu yang tidak takut akan istri. Kemudian malaikat itu penasaran. Ini 99% semua takut akan istri. Yang satu tidak, ini pasti istimewa. Ini luar biasa. Ini hebat. Dan akhirnya malaikat datang. Kamu hebat ya. Semua takut akan istri, kamu masih di sini. Apa alasanmu? Apa kira-kira yang menjadi rahasia sehingga kamu tidak pindah ke sana? Begini malaikat, saya dikasih tahu sama istri, nanti kalau ada malaikat bilang siapa yang takut akan istri pindah ke sebelah kanan, kamu jangan pindah, kamu tetap di situ saja ya. Iya. Akhirnya malaikat itu pusing, ternyata dia juga takut akan istri. Jadi 100% rupanya memang takut akan istri. Apakah itu salah? Ya mungkin tidak ya, memang sekali-sekali harus dengan istri, itu baik ya. Sekalipun Pak Abraham pertama-tama juga takut sama istrinya juga ya. Tapi hari ini kita belajar bahwa seorang laki-laki yang takut akan Tuhan dikatakan itu diberkati. Orang yang takut akan Tuhan itu berbahagia. Laki-laki yang takut akan Tuhan itu dikatakan rumah tangganya itu berbahagia, rumah tangganya itu diberkati. Kita pasti tahu, kita pasti sering, kita pasti mendengar dan melihat di YouTube, mungkin di media sosial, dan mungkin para motivator yang sering berkata bagaimana rahasianya untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Ada banyak yang mengajarkan, ada banyak teori, ada banyak yang bisa disampaikan di sana, dan kita pasti tahu. Seringkali orang berkata kebahagiaan sejati adalah saat pencapaian sejumlah materi. Ketika materinya, ketika harta kekayaannya semakin bertambah, dikatakan pencapaian kebahagiaan sejati ketika mencapai sejumlah materi yang mencukupi. Mungkin ada orang yang berkata kebahagiaan sejati adalah ketika kita mencapai kepada status sosial yang terus membumbung tinggi. Dan ketika status sosial kita semakin naik, semakin tinggi, pengaruh kita semakin luas, semakin diperluas, dan di sanalah kebahagiaan sejati muncul. Seringkali orang berpikir ketika sejumlah materi didapatkan, ketika status sosial didapatkan, dia bahagia. Atau mungkin orang berkata, ketika kita mencapai gelar yang tertinggi, maka itu akan ada kebahagiaan yang sejati. Tak heran pendeta juga banyak yang berlomba-lomba supaya gelarnya secara akademis tertinggi, karena sangkanya di sana adalah kesuksesan sejati, kebahagiaan sejati. Tapi benarkah itu? Apakah orang itu salah kalau dia mencapai sejumlah materi? Enggak. Apakah salah kalau orang itu menapaki hari esoknya untuk mencapai status sosial yang tinggi? Tidak salah juga, karena firman Tuhan berkata, kamu kepala dan bukan ekor. Apakah salah kalau seseorang belajar sampai kepada status atau gelar yang paling tinggi? Ya tidak salah. Tapi kalau saudara berpikir pencapaian materi, pencapaian status sosial, pencapaian pendidikan, itu adalah kunci kebahagiaan yang sejati, saudara akan kecewa. Karena kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kalau kita lihat setidaknya dari Mazmur ini, kita diberitahu bahwa kebahagiaan sejati itu ternyata ketika kita ada di dalam pelukan ilahi. Itu sebabnya digambarkan laki-laki yang takut akan Tuhan, yang mencapai kebahagiaan. Yang takut Tuhan seperti apa? Yang selalu naik
dengan pujian yang selalu naik, dengan puji-pujian menyanyikan kemuliaan Tuhan. Naik kemana? Naik ke Bukit Sion. Naik kemana? Naik ke Bait Allah. Naik kemana? Naik ke hadirat Tuhan. Ketika laki-laki dalam hal ini mencapai yang tertinggi dalam pelukan Tuhan, dia mencapai kebahagiaan yang sejati. Agustinus, saudara pasti kenal Agustinus, Bapak Gereja abad 3, sekitar tahun 354 sampai 430 Masehi. Dia berkata dalam tulisannya tentang keyakinan-keyakinan Kristiani di situ, hanya di dalam Tuhan kita menemukan kebahagiaan sejati dan abadi. Agustinus, Bapak Gereja yang doktrinnya itu luar biasa, boleh dikatakan sepanjang abad orang mempercayai bagaimana memformulasikan doktrin-doktrin Kristen yang luar biasa, berkata, hanya di dalam Tuhan kita menemukan kebahagiaan sejati dan abadi. Siapa orang yang takut akan Tuhan itu? Sekali lagi, orang yang selalu naik ke hadirat Tuhan, orang yang selalu menikmati jalan ke Sion, orang yang kalau sekarang barangkali adalah orang yang menikmati jalan ke gereja Tuhan. Untuk apa? Untuk menyanyi, menaikkan pujian, menaikkan syukur, senang di jalan Tuhan, senang untuk sampai ke Sion, senang untuk sampai ke bait suci, senang ketika sampai di gereja Tuhan, senang kalau sampai di sana menikmati hadirat Tuhan di tempat kudus itu. Itu yang digambarkan oleh pemazmur. Sekarang kita tengok dalam hidup kita, ketika kita mau pergi ke gereja, betulkah didorong oleh semangat, rasa syukur, rasa terima kasih, senang sekali, seperti ada kerinduan yang dalam untuk ketemu Tuhan, semacam ada kerinduan yang seperti mendalam untuk bisa menikmati pelukan dari Tuhan. Orang-orang Yahudi kala itu yang ada di lembah, di sekitar Sungai Yordan, di sekitar Danau Galilea, ketika perayaan, biasanya ada banyak perayaan, ada salah satu yang favorit adalah perayaan Pondok Daun. Ketika pergi ke Yerusalem, ketika pergi ke Sion, ketika pergi ke Bait Allah, mereka ada kerinduan yang luar biasa, kerinduan yang seperti tak tertahankan, sehingga ketika berjalan dari bawah itu, dari lembah itu, kemudian naik ke Sion, itu senang sekali dengan nyanyian syarah ini, senang sekali bersukacita dengan nyanyian syarah ini, sampai ke Sion, masuk di dalam bait suci, menikmati hadiratnya. Pemazmur melihat itu, diberkatilah, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, orang yang naik ke hadirat Tuhan, orang yang berjalan di hadirat Tuhan, orang yang berjalan ke Sion, orang yang berjalan ke bait suci, orang yang menikmati hadirat Tuhan di situ, dikatakan berbahagia. Mazmur dalam menggambarkan, melukiskan kebahagiaan yang didapatkan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan itu, dikatakan menikmati hasil karya. Familinya menjadi seperti surga kecil. Usianya dikatakan umur panjang dan bisa menikmati anak cucu sampai cicitnya. Itulah yang digambarkan oleh pemazmur, orang yang akan Tuhan, hidupnya bahagia. Dalam pengertian apa? Hidupnya itu dia bisa menikmati hasil karya. Familinya, keluarganya seperti surga kecil di bumi ini. Kemudian dia bisa menikmati kehidupan sampai anak cucu bahkan cicitnya. Perhatikan misalnya lukisan yang ditulis oleh pemazmur di sini, ayat 2
sampai dengan ayat 6, perhatikan di situ dikatakan begini, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, menikmati karya tangannya, itu dikatakan berbahagialah engkau. Dan dikatakan baiklah keadaanmu. Jadi gambaran yang dilukisnya berbahagia itu seperti apa? Bisa menikmati hasil karya. Kemudian saudara bisa lihat di dalam ayat 3, istrimu akan seperti pohon anggur yang subur. Nah, ini bukan gambaran kalau berbahagia istrinya itu subur dan gemuk itu. Bukan seperti itu. Kemudian nanti saya jelaskan apa artinya subur. Ini memang penting karena beberapa hari lalu itu saya ketemu dengan sesama alumni, tapi saya pangkling. Karena mungkin dia tidak giat di Facebook, tidak giat di Instagram, sehingga kita tidak bisa melihat perkembangannya. Ini teman satu, ya tidak satu lifting tapi satu ini. Itu gemuk sekali, perempuan. Jadi saya pangkling, sudah itu saya, masa kamu lupa sama saya? Siapa ya? Nah itu dia sebut namanya, wah saya lupa dulu kamu kurus. Dan dia bilang, ini keberhasilan suami saya. Jadi karena keberhasilan suaminya dia gemuk gitu. Mungkin menafsir ini ya. Jadi istrimu menjadi seperti pohon anggur yang subur. Tapi ini bukan itu. Nanti kita lihat ya yang subur itu seperti apa. Kemudian dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Lihat di sini, ini menggambarkan sebuah keluarga. Ada istri, ada anak-anak. Yang dilukiskan, yang pertama dilukiskan seperti pohon anggur. Yang anak-anak dilukiskan seperti tunas pohon zaitun. Kemudian dia sebut kembali, sesungguhnya demikianlah Tuhan demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, kiranya Tuhan memberkati engkau, laki-laki yang takut akan Tuhan itu, dari Sion, supaya engkau melihat-lihat di sini kebahagiaan seumur hidupmu. Seumur hidupnya itu dipenuhi dengan kebahagiaan tadi, bisa menikmati hasil karya keluarganya seperti itu indahnya. Kemudian lihat di sini, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Artinya umurnya panjang, bisa menikmati kebahagiaan, tapi juga bisa menikmati anak-anak dari anak-anakmu. Ya cucu cicit lah kayak gitu kira-kira kalau saya membayangkan. Jadi berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Atau kalau statementnya dimulai dengan yang takut akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan hidupnya berbahagia. Orang yang takut akan Tuhan hidupnya berbahagia. Bahkan dikatakan kebahagiaannya itu seperti apa? Kebahagiaan itu sederhana. Dia bisa menikmati hasil karyanya. Dia bisa menikmati rezeki dari pekerjaannya. Dia bisa menikmati kehidupan ini dari hasil karyanya, hasil kerjanya. Mungkin pekerjaan kala itu mungkin banyak yang bertani, berladang karena masih zaman agraris. Tapi kalau sudah zaman industri, apalagi sekarang zaman media sosial yang begitu luar biasa, orang mungkin bisa di rumah sepertinya tidak kerja, tapi uang datang dan pergi mengalir sedemikian rupa seperti tidak bekerja, seperti itu. Tapi dikatakan diberkati itu adalah apa? Menikmati hasil kerja itu, menikmati hasil karyanya, apapun pekerjaannya, entah itu di zaman agraris, entah itu di zaman industri, entah di zaman elektronik seperti ini. Orang itu kalau dia takut akan Tuhan, hidupnya berbahagia. Dia bisa menikmati rezekinya, dia bisa menikmati
income-nya, dia bisa menikmati hasil karyanya. Banyak orang yang kerja keras, siang jadi malam, malam jadi siang. Banyak orang yang kerja cerdas, otaknya dibalik sana, dibalik sini, dan akhirnya banyak income-nya. Tapi ketika income-nya semakin banyak, terlalu sering, outcome-nya juga banyak, sehingga akhirnya seperti tidak menikmati. Hidupnya hanya bekerja, dan dia tidak pernah bisa ada waktu, momen yang bisa menikmati hasil kerjanya. Kebahagiaan yang digambarkan oleh pemazmur sederhana. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya diberkati, hidupnya berbahagia. Gimana? Bisa menikmati hasil kerjanya, menikmati makanan, minuman dengan indah. Saudara pernah lihat orang yang dulu miskin dan diberkati Tuhan dalam tanda petik jadi kaya. Tapi setelah kaya, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Makan ini takut darah tinggi, makan ini asam lambungnya kena, makan ini asam urat. Pernah lihat itu? Sudah gitu tidur pun, dulu tidur di papan, sekarang tidur di spring bed pun enggak boleh, karena ada saraf yang kecepit di sini, dan akhirnya susah hidupnya. Orang yang diberkati, orang yang berbahagia bukan begitu. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa menikmati hasil kerjanya, orang yang bisa menikmati hidupnya, orang yang bisa menikmati pekerjaan yang Tuhan beri, apapun pekerjaannya itu, entah itu di lingkungan gereja yang biasanya disebut sebagai hamba-hamba Tuhan, atau di lingkungan pemerintahan, atau di lingkungan swasta, bisnis. Tetapi orang yang bisa menikmati hasil pekerjaannya itu yang dilukiskan oleh pemazmur. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Dia bisa menikmati hasil karyanya, dia bisa menikmati hasil pekerjaannya. Kemudian gambaran yang tadi dikatakan, istrinya, istrimu, istri orang yang takut akan Tuhan akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Bulan lalu saya ada pelayanan mission trip di Manado, dan beberapa rumah di depannya itu ditanam anggur. Dan memang Manado itu kayaknya daerahnya subur, di tanah Minahasa khususnya. Dan ketika saya lihat pohon anggur itu, saya lihat tuh, wow, indah sekali ini rumah ini ya, karena ada pohon anggur yang daunnya hijau semua. Bagus sekali, bukan hanya itu, tapi juga buahnya. Buahnya itu dilihat aja sedap. Saya membayangkan apalagi kalau dirasakan. Coba karena itu miliknya orang lain, saya juga tidak bisa ambil. Kemudian saya hanya melihat saja, aduh, ini pohon anggur ini bagus sekali, indah sekali dilihat. Saya membayangkan betapa senangnya yang punya, betapa senangnya yang menanam, betapa senangnya yang memelihara. Begitu indah dipandang dan sedap dirasa. Saya pikir seperti itu. Jadi kalau pohon anggur yang subur, saudara pernah lihat pohon anggur yang subur itu besar sekali? Tidak ada. Tapi gambaran di sini pohon anggur yang subur itu pohon anggur yang cabangnya banyak. Cabangnya banyak, kemudian cabangnya banyak juga. Kalau cabangnya banyak, saudara bisa lihat Tuhan Yesus memberi gambaran ranting yang tidak berbuah dipangkas, kemudian yang dibersihkan, dan supaya bercabang banyak dan supaya banyak buahnya, banyak anggurnya. Artinya ini gambaran yang begitu indah, yang punya pengaruh, yang berdampak begitu luar biasa, dan punya buah yang banyak begitu luar biasa, sehingga orang itu melihat dari luar,
waduh, keluarga itu sungguh indah, keluarga itu sungguh harmoni, keluarga itu sungguh enak, sedap dipandang, enak dirasa kalau tinggal bersama dia. Saya betah. Keluarga yang seperti itu yang digambarkan oleh pemazmur. Orang yang takut akan Tuhan hidupnya berbahagia. Bagaimana berbahagia? Menikmati hasil karyanya, rezekinya. Ya, bisa menikmati makan enak, bisa tidur nyenyak. Kalau ada waktu bisa pergi piknik di tempat-tempat yang indah. Sekarang kan banyak seperti itu. Nah, itu hidup yang diberkati, yang digambarkan oleh pemazmur. Tetapi juga keluarganya, ketika dilihat, waduh, ini keluarga yang bersatu, yang harmoni, yang indah, yang luar biasa. Dilihat aja indah, apalagi kalau kita bersama-sama, senangnya setengah mati. Bukankah ada banyak keluarga yang nampaknya rumahnya bak istana raja, tapi situasi keadaannya betul-betul berantakan. Anak satu dengan yang lain, bahkan mungkin terjadi persoalan-persoalan sehingga broken, baik itu broken heart, broken home, karena keluarga itu tidak seperti pohon anggur yang subur, yang indah, yang sedap dipandang, yang ada harmonisasi yang luar biasa, yang mantap dirasa dan kita senang di sana. Bahkan anak-anaknya digambarkan seperti pohon zaitun. Pohon zaitun itu seperti apa? Pohon zaitun itu adalah pohon yang sering digambarkan sebagai kedamaian, tapi juga ketahanan. Bahkan dikatakan juga ada berkat kekal di sana. Ya, pohon zaitun, kita tahu buahnya, kita tahu minyak zaitun, tapi pohonnya itu melambangkan kedamaian, melambangkan ketahanan, baik di usia yang panjang, tidak lapuk oleh waktu, baik itu dingin panas, waktu yang panjang dia tetap kokoh. Itu sebabnya digambarkan seperti pohon zaitun, damai tapi juga bertahan dalam situasi apapun. Dan boleh dikatakan bahkan pohon zaitun pada zaman Tuhan Yesus katanya di Taman Getsemani di sekitar Yerusalem sampai sekarang masih ada pohon zaitun. Bayangkan, laki-laki yang takut akan Tuhan itu keluarganya seperti itu. Istrinya itu seperti pohon anggur. Anaknya seperti pohon zaitun. Ada kedamaian. Ada kebanggaan tersendiri. Ada ketahanan. Di dunia zaman sekarang kita sering mengeluh, kita sering ketakutan anak-anak zaman sekarang nanti seperti apa. Ini zaman anak-anak yang sering kali disebut sebagai generasi stroberi. Indah, menarik, tapi tidak tahan lama, lembek. Dan mungkin kadang-kadang saya tidak tahu kenapa digambarkan sebagai generasi stroberi. Tidak tahan banting, tidak tahan lama, cepat berubah, cepat putus asa. Dan dalam dunia yang paling parah di sini adalah penyakit, adalah nanti sakit mental. Tapi orang laki-laki yang takut akan Tuhan, hidupnya bahagia. Bukan saja dia bisa menikmati berkat-berkat melalui pekerjaannya, tapi keluarganya juga harmoni, indah, seperti surga kecil. Ketika lihat istrinya, ketika lihat anak-anaknya, itu seperti surga kecil yang di bumi. Orang bisa membangun rumahnya bagaikan istana raja, tapi rumah tangga
yang diberkati hanya ada ketika laki-laki orang itu takut akan Tuhan. Dan yang menarik, ketika keluarga Kristen itu berbahagia, masyarakat itu berbahagia, dan negara berbahagia. Saya tertarik dengan tulisan Dietrich Bonhoeffer. Saudara pasti tahu, ini orang Jerman yang pernah menulis The Cost of Discipleship. Dia berkata begini, ketika Tuhan memberkati sebuah bangsa, Ia memulainya dengan memberkati keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Ketika Tuhan memberkati sebuah bangsa, bangsa Indonesia misalnya, Ia mulai memberkati keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Jadi kalau Tuhan mau memberkati bangsa ini, Dia mulai memberkati dengan keluarga-keluarga. Lalu keluarga-keluarga ini keluarga yang mana? Tentunya keluarga yang takut akan Tuhan. Itu Dietrich Bonhoeffer. Dulu saya ke Singapura dan saya melihat statement di gereja yang menarik. Building family, building church. Ketika kita membangun sebuah keluarga, keluarga itu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga itu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Itu adalah membangun sebuah gereja. Jadi building family, building church. Tapi Dietrich Bonhoeffer, ketika family diberkati, maka keluarga itu, maka masyarakat itu diberkati. Saat keluarga Kristen itu menjadi keluarga yang berbahagia, saat keluarga Kristen itu menjadi keluarga yang diberkati, maka keluarga Kristen itu tinggal di mana? Di masyarakat itu akan menjadi dampak pengaruh kepada masyarakat yang lain, sehingga akhirnya masyarakat itu diberkati. Ketika masyarakat itu berbahagia dan diberkati, masyarakat itu bagian dari bangsa ini, maka bangsa itu akan dirembesi dengan berkat dan kebahagiaan dari masyarakat yang diberkati itu. Maka benar kata Tuhan di sini, kalau sudah perhatikan di dalam ayat yang bagian yang terakhir tadi dikatakan bahwa kiranya Tuhan memberkati kamu dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaanmu. Lihat di sini di mana kebahagiaan Yerusalem kapan? Seumur hidupmu. Bukan hanya itu, dan melihat dari anak-anakmu. Kemudian apa? Damai sejahtera Israel seluruhnya. Jadi mulai orang yang datang ke Bait Allah, dia diberkati. Kemudian bukan hanya orang itu, Yerusalem diberkati. Dan bukan hanya itu, akhirnya damai sejahtera Israel. Jadi ketika saudara menjadi orang Kristen yang betul-betul takut akan Tuhan, ketika menjadi orang Kristen yang betul-betul mengasihi Tuhan, ketika menjadi orang Kristen yang betul-betul rindu, selalu rindu, ada kesukaan untuk menyanyi buat Tuhan, ada kesukaan ketika jalan menuju Tuhan, ketika kita jalan mencari hadirat Tuhan, ketika jalan kita menikmati ibadah dengan Tuhan, saudara berbahagia. Dan saudara berbahagia itu apa? Pekerjaannya diberkati, keluarganya menjadi seperti surga kecil. Ketika itu yang terjadi, maka dimanapun kamu tinggal, masyarakat itu menjadi diberkati. Ketika masyarakat itu menjadi diberkati, maka bagian dari sebuah bangsa itu diberkati dan seluruh bangsa akhirnya diberkati. Mazmur ini sangat jelas. Saat keluarga Kristen diberkati, saat keluarga Kristen takut akan Tuhan dan menikmati kehidupan yang berbahagia, pekerjaannya bisa dinikmati, keluarganya bagai keluarga surga kecil, maka masyarakat itu akan diberkati, negara itu diberkati. Dari Sion menuju Yerusalem, Yerusalem melebar menjadi damai sejahtera bagi semua Israel. Dari keluarga Kristen dimulai dengan seorang laki-laki yang akan takut akan Tuhan. Mereka diberkati. Keluarga ini menjadi bagian dari masyarakat. Masyarakat diberkati. Masyarakat ini menjadi bagian dari bangsa. Bangsa itu
diberkati. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya berbahagia. Menikmati hasil karyanya, keluarganya bagi surga kecil di bumi ini. Usianya panjang dan menikmati anak cucu sampai cicitnya. Sebagai kesimpulan, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Artinya apa? Suka datang kepada Tuhan, suka naik ke Sion, suka berjalan di jalan Tuhan, suka berbakti, beribadah kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian, di dalam doa, di dalam persembahan, di dalam kebaktian, menikmati hadiratnya. Pasti Anda bahagia. Dalam arti apa? Anda bisa menikmati rezeki hasil karyamu. Anda bisa menikmati rezeki hasil pekerjaanmu. Anda bisa menikmati rezeki hasil perdaganganmu, hasil kebunmu, hasil pertanianmu, hasil peternakanmu. Saudara bisa menikmati rezeki hasil usahamu, entah itu sebagai pegawai negeri, entah itu sebagai seorang usahawan, entah itu sebagai seorang buruh, entah sebagai apa saja pekerjaanmu. Ketika saudara takut akan Tuhan, dikatakan Anda pasti diberkati dengan rezeki yang bisa dinikmati. Tapi bukan hanya itu, familymu, keluargamu menjadi suasana surgawi, indah. Bukan hanya indah dilihat, tapi indah juga dinikmati, karena keluarga itu keluarga yang takut akan Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudara sendiri yang takut akan Tuhan, saudara akan menikmati hidup dengan perjalanan panjang, karena Tuhan menyertai, sehingga saudara bisa umur panjang, menikmati anak, cucu, sampai cicit. Bukankah itu yang kita rindukan? Bagaimana sih sebenarnya supaya kita bisa menikmati kebahagiaan yang sejati itu? Sederhana, hidup takut akan Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan, suka hadirat Tuhan, suka berjalan di jalan Tuhan, menikmati jalan yang Tuhan tetapkan di dalam hidupmu, maka hidupmu berbahagia. Menikmati rezeki, keluarga seperti surga kecil, umur panjang sampai ke anak cucu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami diingatkan kembali bagaimana keluarga menjadi hati Tuhan yang Tuhan rindu untuk supaya keluarga itu menikmati kehidupan dengan berkat-berkat yang dari Tuhan sehingga mereka berbahagia, bisa menikmati hasil karyanya, bisa menikmati keluarganya yang mungkin sederhana tetapi bagikan surga yang menawan dan indah serta abadi. Dan bisa hidup dengan rentan waktu yang panjang, tapi bisa menikmati baik itu keluarganya, baik itu anak cucunya, bahkan sampai ke cicitnya. Terima kasih Bapa atas kesederhanaan firman-Mu. Dan jadikanlah kami, baik laki maupun perempuan, untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang senang di jalan Tuhan, yang terus menikmati hadirat Tuhan. Karena di sanalah hidup yang bahagia itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mohon Tuhan memeteraikan kebenaran ini. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya berbahagia. Tuhan dimuliakan. Amin.